Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat datang di Sekolah Ricci 2 Bintaro. Dengan penuh sukacita karena kebaikan Allah, pada hari ini kita dipersatukan dalam perayaan Ekaristi Syukur 70 tahun Sekolah Katolik Ricci dengan tema 70 tahun menghidupi teladan Matteo Ricci, persaudaraan, dialog, dan inkulturasi. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-18. Perayaan Ekaristi akan dirayakan secara konselebrasi dengan konselebran utama Uskup Keuskupan Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suhayo, dan didampingi oleh Imam RP Gervasius Sanla Rante Tanah SX, RP FX Sadono Agung SX, RP Andreas Supio SX, RD Hardi Jantan, RP Antonius Wahyudianto SX, RP Andreas Aryono Mantiri SG, RP Petrus Hardianto SX. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami mohon perhatian seluruh umat. Mohon menjaga keheningan dan suasana doa selama perayaan Ekaristi berlangsung. Mohon semua komunikasi dinonaktifkan. Demi menjaga kehikmatan liturgi, kami mohon seluruh umat tidak mengambil foto maupun merekam video selama perayaan Ekaristi berlangsung. Panitia telah menyiapkan tim dokumentasi resmi sehingga seluruh rangkaian perayaan dapat diabadikan dengan baik. Yang diperkenankan menerima komuni kudus adalah orang yang sudah dibaptis secara Katolik, sudah menerima komuni pertama, dan dalam keadaan layak. Bersatu dalam iman, mari kita bangkit berdiri dengan menyanyikan lagu pembuka. Maria.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Silakan duduk. Nama Ricci diambil dari Pastor Matteo Ricci SC, seorang misionaris yang dikenal karena semangat persaudaraan, dialog, dan penghargaan terhadap budaya. Nilai-nilai tersebut hingga kini menjadi inspirasi dalam membentuk pribadi yang beriman, berkarakter, dan peduli terhadap sesama. Selama 70 tahun, Sekolah Katolik Ricci terus bertumbuh dan berkembang, mendidik ribuan peserta didik yang kini telah berkarya di berbagai bidang kehidupan. Semua ini menjadi buah dari dedikasi para imam, guru, tenaga kependidikan, orang tua, alumni, dan seluruh keluarga besar Ricci. Kiranya perayaan syukur 70 tahun Sekolah Katolik Ricci menjadi momentum untuk mengenang pernyataan Tuhan sekaligus memperbarui komitmen kita dalam melanjutkan karya pendidikan yang bermutu demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan sesama. Semoga melalui perayaan Ekaristi ini kita semua semakin diteguhkan untuk senantiasa bersyukur atas karya penyelenggaraan Tuhan, serta semakin setia menghidupi semangat persaudaraan, dialog, dan pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Kini, mari kita memasuki perayaan Ekaristi dengan hati yang hening dan penuh syukur. Selama 70 tahun, Tuhan senantiasa menyertai perjalanan Sekolah Katolik Ricci dalam karya pendidikan, membentuk pribadi-pribadi yang beriman, berilmu, serta siap mengabdi bagi gereja, bangsa, dan masyarakat. Dalam semangat Pastor Matteo Ricci, kita diajak untuk terus membangun persaudaraan yang tulus, membuka ruang dialog yang penuh kasih, serta menghadirkan nilai-nilai Kristiani dalam keberagaman kehidupan. Marilah perayaan syukur ini kita awali dengan mengakui dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas setiap berkat yang Kau curahkan kepada kami dalam bagian karya keselamatan melalui Sekolah Ricci yang kami rayakan ke-70 tahun hari ini. Ajarilah kami untuk menimba semangat dari Ekaristi ini dengan berani berbagi berkat kepada sesama kami, seturut teladan pelindung sekolah kami, Pastor Matteo Ricci. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkau membuka
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Dalam semuanya ini, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil ke-5 roti dan ke-2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada murid-murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang.
Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan. Ada 12 bakul penuh yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu dan Bapak, para suster, rekan-rekan imam, keluarga besar Sekolah Riji yang berbahagia. Mewakili Keuskupan Agung Jakarta, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas 70 tahun kehadiran dan pelayanan sekolah-sekolah Riji ini. Terima kasih atas kehadiran dan pelayanan sekolah Riji yang sudah berlangsung lama, dan saya yakin, kita boleh yakin bahwa kehadiran dan pelayanan sekolah Riji ini merupakan salah satu lembaga yang ikut menentukan wajah Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Kita kenal para pendiri, para perintis yang sudah mendahului kita, dan kita boleh yakin bahwa mereka yang mencintai sekolah ini yang sudah mendahului kita menjadi pendoa bagi kita semua. Kita juga bersyukur kepada Tuhan yang sepanjang sejarah ini mengutus pribadi-pribadi yang rela untuk merawat dan mengembangkan sekolah Riji ini, entah sebagai pendidik, tenaga kependidikan, yayasan, dan siapapun yang dengan peran yang berbeda-beda ikut merawat dan mengembangkan sekolah Riji ini sehingga mencapai usia 70 tahun dan akan terus melanjutkan kehadiran dan pelayanan yang semakin bermakna. Kita bersyukur dengan merayakan Ekaristi, dan kita semua tahu Ekaristi adalah wujud karya keselamatan Tuhan, syukur atas karya keselamatan Tuhan. Kalau kita merayakan syukur 70 tahun sekolah ini dalam perayaan Ekaristi, sebetulnya kita ingin mengungkapkan keyakinan iman kita bahwa kehadiran, sejarah, dan pelayanan sekolah ini adalah wujud nyata dari karya keselamatan Tuhan itu. Moga-moga keyakinan seperti ini mendorong kita semua yang terlibat di dalam pelayanan sekolah-sekolah ini untuk terus mengusahakan yang paling baik. Terusnya bagaimana ini? Para ibu dan bapak, para suster, saudari-saudara yang terkasih, anak-anak, keluarga besar Sekolah Riji yang berbahagia. Romo van Lith, salah seorang perintis pendidikan di Indonesia, merumuskan apa maknanya lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga Katolik yang lain. Beliau menggunakan 3 kata. 1, iman sebagai inspirasi, dalam hal ini sekolah sebagai mediasi, dan 3, buahnya yang diharapkan adalah transformasi. Entah transformasi pribadi, entah transformasi sosial. Iman kita tidak cukup kita ungkapkan, tetapi mesti kita wujudkan. Dan ketika kita mewujudkan iman, kita membutuhkan mediasi.
keluarga besar Sekolah Ricci memilih lembaga pendidikan sebagai mediasi untuk mewujudkan iman. Dengan demikian, untuk menyelenggarakan lembaga pendidikan seperti ini, tidak cukuplah yang namanya motivasi. Yang paling penting akhirnya adalah inspirasi. Karena itulah yang membedakan dan memberikan ciri khas di dalam lembaga-lembaga pendidikan Katolik. Kalau sekolah-sekolah banyak, tetapi yang namanya sekolah Katolik, keistimewaannya apa? Keistimewaannya adalah inspirasi imannya. Dan pada hari ini, sabda Tuhan yang kita dengarkan mengajak kita untuk mendalami inspirasi itu. Diceritakan di dalam Injil tadi ada dua hal. Yang pertama adalah penyembuhan, dan yang kedua adalah mukjizat pergandaan roti. Ada satu hal yang menarik perhatian saya sekurang-kurangnya mengenai penyembuhan. Misalnya, kalau Yesus menyembuhkan, itu tidak pernah menyembuhkan sebagai seorang penyembuh spesialis. Tidak ada. Yang menyembuhkan orang kusta, yang menyembuhkan orang buta, yang menyembuhkan macam-macam. Dan tidak pernah Yesus itu menyembuhkan di ruang praktek. Tidak ada ceritanya. Selalu di hadapan orang banyak, khususnya murid-muridnya. Demikian juga di dalam kisah mengenai pergandaan roti, Yesus melakukannya di hadapan semua orang. Pertanyaannya, mengapa demikian? Kalau mau tahu jawabannya secara persis, nanti tanya Yesus kalau kita ketemu dengan dia. Tetapi kita bisa menafsirkannya begini. Yang dilakukan oleh Yesus, apakah itu penyembuhan atau itu mukjizat-mukjizat yang lain, itu mempunyai fungsi edukatif. Yesus sedang mendidik murid-muridnya dengan harapan murid-murid itu dapat meneladani sikap Yesus terhadap situasi. Katakan tadi misalnya orang banyak yang susah, lelah dan sebagainya. Lalu dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ini kata-kata refrain yang kita ulang, kita temukan berulang-ulang di dalam kitab suci. Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan kalau melihat penderitaan orang. Yang diharapkan adalah para murid juga mempunyai watak seperti itu, peka terhadap situasi, dan bukan hanya diam saja, melainkan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Oleh karena itu, kalau boleh, kita bisa mengatakan bahwa tujuan pendidikan yang luas itu salah satunya adalah mendidik hati supaya mempunyai kepekaan terhadap situasi di sekeliling. Dan kepekaan seperti itu saya bayangkan di dalam proses pendidikan akhirnya menjadi watak, menjadi jati diri, kesadaran akan jati diri seseorang yang sekolah di Ricci, yang adalah murid-murid Yesus. Gampang dikatakan, tetapi membutuhkan usaha yang sangat beragam, kreatif, untuk menjadikan watak seperti itu menjadi watak pribadi. Karena arus zaman ini menawarkan jati diri yang berbeda. Kalau kita melihat sejarah, misalnya ketika ilmu pengetahuan mulai diagung-agungkan, seorang filsuf dari Prancis mengatakan
Aku berpikir maka aku ada. Jati diri manusia ditentukan oleh berpikirnya. Ini adalah suatu reduksi besar di dalam jati diri manusia. Karena manusia itu tidak hanya punya kepala, tetapi juga punya hati nurani. Dengan mengatakan saya berpikir maka saya ada, manusia direduksi. Dalam perjalanan waktu, semboyan yang bagus itu dipelesetkan dalam zaman konsumerisme. Rumusannya menjadi saya belanja maka saya ada. Jati diri manusia ditentukan oleh belanjaannya, oleh tas yang dia pakai mereknya apa. Kalau suster membawa tas itu pasti tas plastik itu. Sekarang yang namanya pada zaman pasca kebenaran, post-truth, lebih mengerikan lagi. Saya berbohong maka saya ada. Kebohongan menjadi ciri dari manusia zaman sekarang, dipakai untuk menipu, mencari kekuasaan, mencari gengsi, mencari sembunyi. Ketika Yesus menyatakan hatinya tergerak, sebetulnya beliau itu mengajak kita membangun jati diri seperti apa. Jati diri kita rumuskan dalam sejarah Keuskupan Agung Jakarta ini sekurang-kurangnya 10 tahun yang terakhir. Kalau ingat ketika Paus datang ke sini, itu yang dipakai sebagai moto kunjungan apostolik adalah iman, persaudaraan, bela rasa. Faith, fraternity, compassion. Yang terakhir ini yang membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Oleh karena itu alangkah indahnya kalau di dalam mediasi lembaga-lembaga Katolik, termasuk di dalam hal pendidikan, tujuan salah satunya adalah menjadi pribadi yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kalau dirumuskan dengan rumus yang tadi, saya berbela rasa maka saya ada. Gampang dikatakan, amat sangat sulit dilaksanakan. Justru karena arus zaman itu sangat deras melawan identitas seperti ini. Tetapi kita boleh yakin, kita tidak bekerja sendiri. Ada rahmat Tuhan yang menyertai kita. Dan transformasi sosial itu tampak juga di dalam Injil yang tadi kita dengarkan. Murid-murid, Yesus berkata, murid-murid berkata kepada Yesus, tempat ini terpencil, hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ini watak sebelumnya. Apa yang dikatakan Yesus? Kamu yang harus memberi mereka makan. Transformasi pribadi yang diharapkan berbuah di dalam transformasi sosial. Mengakhiri renungan ini, saya ingin mendongeng. Jarang kan mendengar dongeng ya. Kalau kitab suci sulit dijelaskan. Tetap kalau dongeng itu tidak usah dijelaskan, jelas dengan sendirinya. Begini, ada suatu kampung, penduduknya itu hebat-hebat, tetapi mereka hidupnya tidak saling memperhatikan. Ada yang hebat, ada yang lemah, banyak yang miskin. Seorang pemuda yang melihat realitas seperti itu berpikir, bagaimana ya supaya saya dapat mempersatukan orang-orang di desa itu
supaya mereka saling peduli. Muncullah suatu gagasan. Ia mengambil keputusan untuk pergi membuat orang-orang di kampung itu saling peduli. Ia berangkat dengan pakaian yang lusuh, membawa tas kresek berisi batu kecil. Ia pergi ke kampung itu dan mengetuk satu rumah yang dia tahu penghuninya adalah orang miskin. Dia mengetuk rumah itu, yang keluar adalah seorang ibu. Orang muda itu berkata begini, "Ibu, saya sudah 3 hari tidak makan. Tolong saya diberi makanan sekarang." Ibu itu berkata begini, "Nak, saya sendiri sudah 3 hari tidak makan juga. Tidak ada apa-apa di rumah ini. Jangan khawatir, Ibu." Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di mulia Tuhan dan bersama kita, serta seluruh umat yang khusus. Allah, Bapa yang Maha Baik, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau juga berkenan mempersatukan persembahan ini dengan korban putra-Mu Yesus Kristus, sehingga menjadi tanda kelimpahan rezeki dari surga demi kehidupan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah
marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Kalimat tersebut merupakan kutipan liturgi Ekaristi bercampur buku dalam agama Kristen Katolik. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita.
akan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Kardinal Ignatius Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, Mateo Ricci sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu,
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Ya Tuhan, saya mengatakan saya, Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Mari kita bangkit berdiri dan menderaskan doa 70 tahun sekolah Ricci. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang dan menyembah kehadirat-Mu dengan hati bersyukur dan sukacita. Tahun ini kami merayakan 70 tahun perjalanan sekolah kami, sebuah perjalanan panjang yang Engkau utus dengan kasih dan kelembagaan. Kami bersyukur atas segala rahmat, perlindungan dan berkat yang Engkau curahkan sejak sekolah ini berdiri hingga saat ini. Terima kasih atas para pendiri, dewan pembina, pengawas, pengurus yayasan, guru, tenaga pendidikan, orang tua, alumni, serta seluruh murid yang telah menjadi bagian dari sejarah perkembangan sekolah ini. Melalui mereka, Engkau menanamkan nilai iman, ilmu pengetahuan, cinta kasih, dan kesamaan kebayaran. Semoga sekolah Ricci senantiasa menjadi tempat tumbuhnya nyaman, karakter, dan kebijaksanaan hidup dengan mengikuti teladan hidup sekolah kami, Pastor Mario Ricci, persaudaraan, dialog, dan inkulturasi. Ya Bapa, kami serahkan masa depan sekolah kami ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah setiap langkah kami, agar segala kebaikan yang kami lakukan selalu untuk memuliakan nama-Mu dan membawa kebaikan bagi gereja, bangsa, dan dunia. Segala puji dan syukur secara menghormati ini kami hantarkan kehadirat-Mu demi Kristus Tuhan dan Bapa kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus kini dan sekarang masa. Amin. Allah Bapa yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam berupa santapan surgawi yang telah kami terima. Kami mohon semoga kerelaan-Mu untuk berbagi hidup menggerakkan kami semakin mantap dalam mengambil bagian untuk mewartakan kerajaan kasih-Mu, terutama dalam komunitas sekolah Ricci yang kami cintai ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikon dan Roh Kudus setia menyertai kami ini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dengan kebaikannya dan melimpahi kita semua dengan pengertian akan kebijaksanaan yang menyelamatkan untuk anak-anak dan kaum muda yang mengenyam pendidikan di sekolah Ricci. Amin. Semoga Allah senantiasa memelihara kita dengan ajaran-ajaran iman dan membuat kita semua bertekun dalam karya-karya kudus di sekolah Ricci. Amin. Semoga Allah mengarahkan langkah kita semua dan menunjukkan jalan damai dan cinta kasih. Amin. Semoga kita sekalian, keluarga dan komunitas kita, khususnya keluarga besar sekolah-sekolah Ricci dan sekian banyak saudara-saudara kita yang tidak mempunyai seorang pun yang memperhatikan dan mendoakan, selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian ibadah kita sudah selesai. Kita
sudah diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah.